Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1.2 akan mendiskusikan isu aktual tentang isu terkait pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dalam upaya mewujudkan smart governance. Di sini kami akan membahas tentang isu mengenai ESKP. Apa itu ESKP? ESKP adalah aplikasi SKP berbasis web yang berfungsi untuk memudahkan penyusunan SKP secara terintegrasi dari eselon tertinggi hingga staf, di mana hal ini cukup sulit untuk dilaksanakan secara manual. Nah, sebelumnya, perkenalkan nama saya Firman Jaki Febriana selaku moderator dalam diskusi ini. Kali ini, tidak hanya saya saja, ada beberapa narasumber dari peserta Latsar CPNS tahun 2022 dari berbagai instansi di pemerintahan Kabupaten Majalengka. Silakan untuk para narasumber untuk memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Hatta Yusyadi. Saya bertugas di Kecamatan Sindangwangi sebagai analis pengaduan masyarakat. Perkenalkan, saya Tiara Fadila Ramadan sebagai ahli pertama bidan di UPT Puskesmas Kadipaten. Perkenalkan, saya Vanessa Echa Putri, bertugas di Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Jatijubi sebagai penyuluh pertanian. Perkenalkan, nama saya Wulanda Mayanti. Saya bertugas di Dinas Kesehatan sebagai analis SDM aparatur. Di Kabupaten Majalengka sendiri udah ada SKP teman-teman? Sudah, Kang. Sudah. Oke. Silakan Teh Wulan, barangkali ada jelasan tentang SKP di Kabupaten Majalengka. Ya, baik, Kang. Izin memaparkan materi mengenai Sirancage, di mana Sirancage itu sendiri merupakan aplikasi SKP elektronik yang namanya itu Sirancage, akronim dari Sistem Rancangan Gawe HD, yang mana Sirancage ini dibuat pada 10 November 2021 dan mulai diberlakukan pada awal Januari 2022. Di mana cara mengoperasikan Sirancage ini cukup mudah, yaitu dengan cara mendownload aplikasinya di Play Store. Namun dalam hal ini, aplikasi Sirancage itu hanya bisa dipakai oleh HP Android. Jadi selain itu, tidak bisa, contohnya itu iOS. Kemudian, di dalam Sirancage ini terdapat beberapa menu, yakni perjanjian kinerja, SKP tahunan, bulanan, harian, perilaku kerja, ide baru, dan perilaku kerja teman sejawat. Yang mana tata cara menyusun SKP tersebut pertama-tama yaitu kita membuat perkin terlebih dahulu, di mana setelah disetujui oleh atasan, kita bisa membuat SKP tahunan. Setelah disetujui SKP tahunan, kita bisa membuat SKP bulanan, kemudian harian. Nanti setelah mendekati akhir bulan itu, kita bisa mengajukan perilaku kerja kepada teman sejawat untuk dinilai, begitupun sebaliknya. Sekian dari saya. Oh iya, saya juga ingin menambahkan terkait kelebihan dari aplikasi Sirancage itu berdasarkan pengalaman saya selama menggunakan aplikasi ini. Yaitu aplikasi mudah diakses sehingga dimanapun dan kapanpun kita bisa mengaksesnya dengan mengunduhnya di Play Store. Lalu yang kedua itu untuk fiturnya sangat lengkap dan mudah untuk digunakan karena setiap fitur yang ada itu telah memiliki instruksi yang jelas sehingga mudah untuk mengoperasikannya seperti dalam pembuatan perjanjian kinerja, SKP tahunan, bulanan, maupun harian. Lalu dengan adanya aplikasi Sirancage ini juga kita dapat melihat aktivitas harian kita setiap bulannya dan nilai kinerja, sehingga kita dapat terus meningkatkan kinerja agar penilaiannya tetap stabil atau terus meningkat. Dalam penilaian kinerja ini juga ada akumulasi dari penilaian perilaku baik yang dilakukan oleh atasan maupun teman sejawat kita. Dan juga menurut saya data di aplikasi Sirancage ini telah terintegrasi dengan data yang ada di aplikasi absensi PNS Majalengka maupun Samara. Seperti halnya pada profil yang tercantum
datanya telah sesuai. Selain itu, dalam pengisian SKP harian juga setiap ASN bisa mengisinya sesuai dengan data yang telah direkam di aplikasi absensi. Hal ini menurut saya dapat membantu untuk menertibkan ASN agar tidak mangkir dalam menjalankan tugasnya. Mungkin itu untuk yang dapat saya sampaikan. Ternyata aplikasi Sirancage ini sangat memberikan kita banyak kemudahan ya. Akan tetapi ada beberapa kelemahan dari aplikasi Sirancage ini. Misalnya seperti yang terjadi di instansi saya, penggunaan Sirancage ini agak sedikit menyulitkan bagi generasi yang sudah tua, apalagi yang masih awam dengan teknologi, sehingga dampak negatifnya adalah para pegawai yang sudah tua yang biasanya belum melek digital menyerahkan seluruhnya seperti pengisian perjanjian kinerja, SKP, dan laporan harian kepada pegawai yang lebih muda dengan catatan mereka membayar si pegawai itu. Selain itu, untuk jangkauan akses, tidak semua pegawai bisa mengakses Sirancage ini dengan mudah. Misalnya, bagi mereka yang penempatan kerjanya ada di pelosok daerah dengan akses internet yang kurang. Dan juga aplikasi Sirancage ini tidak bisa diakses oleh iOS, hanya yang berbasis Android saja, sehingga membuat pegawai yang memakai iOS ini sedikit kesulitan. Mungkin ada saran atau solusi dari Akang Teteh semuanya. Baik deh, saya di sini ada saran. Menurut saya, saran dari pengimplementasian aplikasi Sirancage ini masih harus terus dikembangkan agar dapat bekerja secara baik. Maksudnya dikembangkan di sini yaitu seperti ditambahkan file upload dokumen hasil pekerjaan agar para ASN terlihat benar-benar bekerja, tidak hanya mengisi laporan secara asal. Karena rata-rata pegawai ASN, terutama di instansi saya, mengisi aplikasi Sirancage itu yang penting targetnya tercapai dan jam kerja memenuhi agar bisa cair tukinnya. Selain itu, Sirancage juga harus dikembangkan agar semua jenis handphone bisa mengakses aplikasi ini. Untuk perihal ASN yang masih kebingungan menggunakan aplikasi ini, saran dari saya harus diadakan BIMTEK mengenai aplikasi ini. Karena aplikasi ini juga baru dirilis awal tahun ini, jadi mungkin menjadi suatu hal yang wajar kalau misalkan sebagian pegawai tidak dapat menggunakannya. Ya, betul. Ya, cukup bagus Kang Dapa sarannya. Baiklah, saya sebagai moderator akan menyimpulkan dari percakapan narasumber mengenai aplikasi Sirancage ini dapat disimpulkan bahwa aplikasi Sirancage ini merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah Kabupaten Majalengka dalam mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Nah, walaupun dalam pengimplementasiannya masih banyak kekurangan, yang perlu dibenahi dan dilakukan maintenance secara berkala agar aplikasi ini dapat semakin bermanfaat bagi aktivitas pelaporan kinerja para aparatur sipil negara. Sekian diskusi mengenai Sirancage sebagai wujud upaya mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik. Nah, saya sudahkan diskusi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.